Perkenalkan, nama saya Yuli Ayu Sriwardani, NIM 83766680017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Pagi, luar biasa. Kelas 2. Oke, yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pasti baik ya. Semoga hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Ya, sebelum itu kita nyanyi dulu 5 jari bersama-sama. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Baik, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru mau tanya dulu. Apakah di sini ada siswa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, siswa kelas 2. Sekarang kita akan membahas pelajaran tema 6, subtema 4. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Mari kita bahas bersama-sama. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, apa saja sih fungsi kata tanya? Apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, bagaimana. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya, apa yang kamu bawa? Jawabannya pasti benda, bisa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang kedua, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang bersamamu kemarin? Jawabannya pasti orang. Yang ketiga, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Jawabannya pasti tempat. Yang keempat, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu ke rumah Benny? Jawabannya pasti waktu. Yang kelima, berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa kelereng yang kamu bawa? Jawabannya pasti jumlah. Yang keenam, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Jawabannya pasti sebab. Yang ketujuh, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Bisa juga digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Contohnya, bagaimana membuat kolase? Jawabannya adalah cara atau proses. Cara membuat kolase adalah seperti ini. Sekarang Bu Guru mau tanya, kalian pernah menyanyikan lagu Naik Delman? Pasti pernah kan? Sekarang kita akan merubah lagu Naik Delman menjadi sebuah kata tanya. Loh, apakah bisa? Bisa dong. Yuk kita bernyanyi. Coba perhatikan lirik lagu Naik Delman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Minggu berarti menunjukkan waktu. Artinya, kata tanya yang digunakan adalah kapan. Ayah menunjukkan orang. Artinya, kata tanya yang digunakan adalah siapa. Kota.
menunjukkan tempat. Artinya, kata tanya yang digunakan adalah di mana. Atau kita bisa menggunakan kata tanya kemana. Yuk kita menyanyikan lagu Naik Delman yang akan kita ubah menjadi lagu kata tanya. Pada hari apa ku turut siapa kemana? Naik apa istimewa, ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa yang sedang apakah? Mengendali apa supaya baik apanya? Apa, siapa, mengapa, dan bagaimana? Kapan, berapa, mana, itu kata tanya. Nah, seru kan? Kita bisa belajar dan bernyanyi. Sekarang, coba kalian buka buku tema 6, subtema 4, halaman 177. Dan sekarang kalian perhatikan di situ ada sebuah pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan kata tanya. Bu Guru akan bacakan. Kalian dengarkan ya, disimak baik-baik ya. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Nah, di sini terdapat contoh. Perhatikan contohnya. Pertanyaan, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Di mana? Berarti menunjukkan tempat. Dan jawabannya, Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Di depan rumah berarti menunjukkan tempat. Oke, sekarang coba perhatikan nomor 1. Pertanyaannya titik. Jawabannya, Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, di situ ada kata yang bercetak tebal. Berarti pertanyaannya adalah siapa? Loh, Bu, kenapa kok siapa? Karena di dalam jawabannya itu menunjukkan orang. Orangnya siapa? Orangnya yaitu Ayah Dayu. Berarti pertanyaannya adalah siapa yang menanam buah dan sayur? Soal nomor 2. Pertanyaan titik. Jawabannya, semua tanaman disiram setiap hari. Hayo, di situ kata yang bercetak tebal adalah setiap hari. Pinter. Setiap hari berarti menunjukkan waktu. Sip. Berarti pertanyaan yang tepat adalah kapan semua tanaman disiram? Jawabannya, semua tanaman disiram setiap hari. Pinter. Sekarang bukunya dibuka ke halaman 178. Di situ ada lanjutannya. Nomor 3. Pertanyaannya titik. Jawaban, Dayu memetik daun-daun yang layu. Sekarang Bu Guru tanya, kata yang bercetak tebal adalah Dayu. Dayu berarti menunjukkan orang. Pinter. Berarti pertanyaannya adalah siapa yang memetik daun-daun yang layu? Jawabannya, Dayu memetik daun-daun yang layu. Nah, sekarang coba kalian kerjakan nomor 4 dan 5. Jangan lupa kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Sip, harus bisa ya. Bu Guru yakin kalian semua pasti pinter, pasti bisa. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama. Ayo, siapa yang tahu sila pertama dilambangkan dengan? Ya, betul sekali, dilambangkan dengan bintang yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya pada sila pertama kita diajarkan
untuk mengamalkan sikap percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Pelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu pengamalan sila pertama Pancasila. Pengamalan sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kalau kita umat muslim berarti kewajiban kita adalah sholat. Nah, kalau kita sholat itu berarti percaya kepada Tuhan dan takwa kepada Tuhan. Ayo, apalagi kira-kira contoh kehidupan sila pertama yang berkaitan dengan Tuhan? Mengaji, ya boleh. Berdoa sebelum makan, boleh. Itu juga menunjukkan sikap percaya dan takwa terhadap Tuhan. Yang kedua adalah menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan ajaran agama kepada pemeluk lain. Sekarang Bu Guru tanya, di Indonesia ada berapa agama sih? Pertama, Islam. Kedua, Kristen. Ketiga, Katolik. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Keenam, Konghucu. Ada 6 agama di Indonesia. Nah, sekarang misalnya kalian melihat teman kalian yang berbeda agama, yaitu Kristen. Dia sedang beribadah, kalian melihat. Terus kalian mengganggunya apa menghormati? Pasti menghormati kan? Supaya apa? Supaya ibadahnya tidak terganggu dan ibadahnya itu khusyuk, iya apa tidak? Nah, itu semua adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Lani? Berdoa sebelum makan, terus bersyukur atas nikmat yang telah diberi Tuhan kepada kita. Nah, tentunya sikap Lani menunjukkan pengamalan Pancasila sila keberapa? Yuk kira-kira. Sila pertama, pinter. Sampai sini paham ya? Alhamdulillah, semoga kalian paham. Intinya, pengamalan sila Pancasila yaitu berkaitan dengan Tuhan. Wah, materinya sudah selesai nih teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar di rumah, tetap semangat kelas 2. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.